Bonsai waru Taiwan ini sudah rimbun, tapi banyak yang gagal bikin ranting jadi padat. Karena kalau salah perawatan atau pruning daun, hasilnya bukan makin rapi, justru berantakan dan pertumbuhannya tidak maksimal. Di video ini saya akan tunjukkan teknik yang benar supaya hasil lebih padat dan berkarakter. Assalamualaikum sahabat bonsai setanah air, jumpa kembali di channel Arah Bonsai, yaitu channel yang selalu membagikan edukasi dan pengalaman tentang dunia tanaman hias dan tanaman bonsai. Di video edukasi kali ini, saya akan pruning bonsai waru Taiwan yang sudah rimbun, supaya ranting makin padat, terarah, sehat, dan berkarakter tua. Jadi simak videonya sampai selesai, karena setelah pruning, saya akan lanjutkan dengan perawatan lengkapnya. Baik sahabat bonsai, sebelum saya mulai praktek pruning daunnya, saya lihat dulu kondisi awalnya. Secara visual memang sudah rimbun, tapi kalau diperhatikan lebih dekat, daun terlalu padat dan menutup hampir semua percabangan. Akibatnya cahaya tidak masuk ke dalam, sirkulasi udara kurang bagus, dan titik-titik tunas baru jadi tidak berkembang maksimal. Di tahap ini saya akan melakukan full pruning daun atau defoliasi total. Semua daun akan saya buang supaya tanaman fokus membentuk tunas baru. Kenapa harus full pruning seperti ini? Jawabannya adalah karena kalau hanya sebagian, energi tanaman masih terbagi ke daun lama. Sedangkan kalau full, energi akan dialihkan ke pembentukan tunas baru di setiap ruas. Jadi saya akan mulai di bagian samping dulu, potong satu persatu daun, gunakan gunting yang tajam, supaya potongannya rapi dan tidak merusak jaringan. Perhatikan di bagian tangkai daun. Kita potong di dekat pangkalnya, tapi jangan sampai merusak titik tunas di sampingnya. Di bagian dalam biasanya lebih padat. Ini penting dibersihkan, supaya nanti cahaya bisa masuk dan merangsang pertumbuhan tunas baru. Di saat melakukan pruning total seperti ini, lakukanlah secara bertahap. Jangan berburu-buru, karena setiap bagian harus diperhatikan supaya hasil akhirnya seimbang antara kiri dan kanan. Kalau ada bagian ranting yang kecil, yang lemah atau tidak terarah, bisa sekalian dirapikan. Jadi bukan hanya daun, tapi struktur juga bisa kita perbaiki. Banyak pemula takut melakukan full pruning seperti ini, karena terlihat ekstrim. Padahal ini justru teknik penting untuk bonsai waru yang sudah rimbun. Dengan catatan, selama tanaman dalam kondisi sehat, full defoliasi seperti ini aman dan sangat efektif. Dan biasanya dalam beberapa hari, akan mulai muncul tunas-tunas kecil di setiap titik. Dan dalam beberapa minggu, bonsai akan terlihat jauh lebih padat dibanding sebelumnya. Di saat melakukan praktek pruning daun, sahabat juga harus menjaga keseimbangan antara sisi dan kanan. Jangan sampai satu sisi terlalu banyak dipotong, sedangkan sisi lain dibiarkan. Tujuannya supaya pertumbuhan nantinya merata dan bentuk bonsai tetap proporsional. Selain daun, saya juga sekalian seleksi ranting-ranting kecil yang lemah atau tidak terarah. Ranting yang tubuhnya ke dalam atau saling bertabrakan sebaiknya dibuang. Dengan begitu energi tanaman tidak terbuang sia-sia dan bisa fokus ke cabang utama. Sahabat perlu diingat, pruning daun seperti ini bukan sekedar merapikan tampilan, tapi ini adalah teknik untuk mengatur arah pertumbuhan bonsai ke depan. Jadi setiap potongan itu ada tujuannya, bukan asal dipotong. Kalau sahabat ingin hasilnya lebih maksimal, setelah tunas baru muncul, nanti bisa dilakukan pruning lanjutan secara bertahap. Itulah proses yang membuat bonsai bisa benar-benar padat dan berkarakter. Kalau diperhatikan, setiap cabang punya arah pertumbuhan masing-masing. Ada yang ke atas, ada yang ke samping, bahkan ada yang masuk ke dalam. Nah, cabang yang masuk ke dalam ini biasanya akan mengganggu.
karena akan membuat bonsai terlihat penuh dan tidak rapi. Makanya di sini saya sekalian lakukan seleksi. Mana yang dipertahankan dan mana yang harus dikorbankan. Dan sahabat perlu diingat, kesalahan yang sering terjadi adalah terlalu semangat memotong. Akhirnya bonsai malah kehilangan arah dan butuh waktu lama untuk kembali bagus. Makanya walaupun ini full defoliasi, tetap harus terkontrol, kita fokus ke daun bukan merusak struktur utama. Di bagian ranting kecil ini, saya sisakan beberapa titik tunas. Karena disinilah nanti akan muncul percabangan halus atau ramifikasi. Semakin banyak percabangan halus, bonsai akan terlihat semakin tua dan berkelas. Kalau sahabat sering lihat bonsai waru yang sudah jadi, yang rantingnya halus dan padat, itu bukan hasil instan. Itu hasil dari pruning berulang, konsisten, dan terarah seperti ini. Sahabat bisa bayangkan dari kondisi sekarang sudah bersih, nanti akan muncul tunas baru di hampir setiap ruas. Dan kalau semua tunas itu tumbuh, bonsai ini akan jadi jauh lebih padat dibanding sebelumnya. Dengan menghilangkan semua daun, kita seperti memaksa tanaman untuk meriset pertumbuhannya. Energi yang tadinya dipakai untuk mempertahankan daun lama, sekarang dialihkan untuk membentuk tunas baru. Setelah proses pruning selesai, langkah berikutnya yang tidak kalah penting adalah proteksi tanaman. Karena di tahap ini, bonsai memiliki banyak luka bekas potongan yang sangat rentan terhadap serangan jamur. Di sini saya menggunakan fungisida. Fungsi utamanya adalah untuk melindungi luka-luka bekas pruning dari bekas jamur dan bakteri. Kalau tidak dilakukan perlindungan, luka tersebut bisa menjadi picu masuk penyakit yang bisa menghambat pertumbuhan bahkan merusak tanaman. Selain sebagai proteksi, pengolesan fungisida juga memiliki fungsi tambahan, yaitu membantu memutihkan batang utama bonsai. Efek putih ini sering dimanfaatkan untuk memberikan kesan visual bonsai yang lebih tua, lebih matang, dan lebih berkarakter. Dan di sini saya aplikasikan fungisida secara merata, terutama di bagian batang utama dan area bekas potongan. Pengolesan cukup dilakukan tipis saja, tidak perlu terlalu tebal, yang penting seluruh permukaan yang rentan sudah terlindungi. Dan di bagian batang utama, saya oleskan secara perlahan mengikuti tekstur kulit batang, supaya hasilnya terlihat natural dan tidak berlebihan. Kalau sahabat perhatikan, batang yang sedikit memutih ini akan terlihat lebih kontras dengan daun nantinya. Dan ini membuat bonsai terlihat lebih hidup secara visual, karena ada kombinasi antara tekstur batang tua dan pertumbuhan baru. Dalam dunia bonsai, terutama menjelang kontes perawatan seperti ini hampir selalu dilakukan. Biasanya beberapa minggu sebelum bonsai diikutkan kontes, selain dilakukan perawatan ekstra seperti pemupukan dan penataan cabang, pengolesan fungisida juga menjadi salah satu tahap penting. Dan terutama yang sering dilakukan pengolesan fungisida yaitu pada jenis waru, karena karakter batangnya akan lebih keluar setelah dilakukannya perawatan seperti ini. Jadi ini bukan sekedar perawatan biasa, tapi juga bagian dari teknik untuk meningkatkan nilai estetika bonsai. Bukan hanya sehat, tapi juga enak dilihat dan memiliki karakter yang kuat. Yang perlu diperhatikan, jangan terlalu berlebihan dalam penggunaan fungisida. Karena kalau terlalu tebal, justru bisa terlihat tidak natural. Gunakan secukupnya, tipis tapi merata. Biasanya setelah beberapa hari, efeknya akan mulai terlihat. Batang akan lebih bersih, lebih cerah, dan lebih menonjol. Baik sahabat bonsai, ini hasil bonsai setelah kita lakukan seluruh rangkaian perawatan, mulai dari pruning, serta pengolesan fungisida. Sekarang terlihat jauh lebih bersih, struktur cabangnya mulai jelas, dan arah pertumbuhannya sudah lebih terkontrol. Walaupun saat ini terlihat masih kosong, justru ini adalah kondisi terbaik untuk memulai pertumbuhan baru. Dan dalam beberapa hari ke depan, kita bisa lihat tunas-tunas baru mulai muncul di setiap titik. Dan dari situlah bonsai ini akan berkembang menjadi lebih padat dan berkarakter. Yang perlu diingat bagi sahabat semua, dalam merawat bonsai itu tidak ada hasil instan. Semua butuh proses,
ketelatenan, dan konsistensi. Pruning daun seperti ini bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk membentuk bonsai di masa depan. Jadi jangan takut untuk melakukan pemangkasan, selama itu masih tujuannya dan kondisi tanaman dalam keadaan sehat. Yang paling penting adalah perawatan setelahnya, karena disitulah keberhasilan pruning benar-benar ditentukan. Kalau video edukasi ini bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan sahabat semua, jangan lupa bantu support channel Arah Bonsai dengan cara like, komentar, dan subscribe. Dukungan dari para sahabat sangat berarti bagi channel Arah Bonsai, supaya saya bisa terus berbagi edukasi dan pengalaman seputar dunia bonsai. Dan terima kasih banyak sudah menyimak sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi referensi dalam merawat bonsai teman-teman semua. Sampai jumpa lagi di next video. Salam satu hobi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.